Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristinda Syahrani, perwakilan dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang krustasea. Kelompok 9 beranggotakan Amalia Cahya, Aulia Salsa, Kristinda, Amanda, dan Kaharudin. Materi krustasea yang akan dijelaskan yaitu tentang informasi umum, contoh spesies, kelebihan dan kekurangan, serta pengendalian dari krustasea. Yang pertama yaitu informasi umum dari krustasea. Krustasea berasal dari bahasa Romawi krusta yang berarti kulit keras atau kerak, yaitu arthropoda yang memiliki eksoskeleton berupa kulit tubuh atau kutikula yang keras. Hidup di air, yaitu air tawar dan air laut. Krustasea hidup sebagai herbivora, karnivora, pemakan bangkai, atau parasit. Contoh krustasea yang paling umum adalah udang dan kepiting. Berikut ini adalah ciri-ciri umum krustasea. Yang pertama, tubuh krustasea terdiri dari kepala dan dada yang menyatu, cephalothorax, dan perut abdomen yang bersegmen-segmen. Yang kedua, tubuh bagian kepala dan toraks sering terlindung oleh kulit yang keras disebut dengan caparaks. Yang ketiga, bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk, sepasang antenula, sepasang antena, sepasang mandibula, dan 2 pasang maksila. Yang keempat, di dasar antenula terdapat alat keseimbangan. Yang kelima, bagian dada terdapat maxilliped, sepasang caliped atau kaki capit, dan 4 pasang perioped atau kaki jalan. Yang terakhir, pada setiap segmen bagian perut terdapat sepasang pleopod atau kaki renang. Klasifikasi krustasea terdiri dari 6 subkelas. Yang pertama Remipedia, 2 Branchipoda, yang ketiga Ostracoda, yang keempat Cephalocariida, yang kelima Maxillopoda, dan yang keenam Malacostraca. Sistem organ yang terdapat pada krustasea yaitu sistem saraf tangga tali, sistem peredaran darah terbuka, pernafasan menggunakan insang, alat ekskresi dengan kelenjar hijau, reproduksi seksual dengan fertilisasi internal, dan yang terakhir sistem pencernaan berupa mulut, kerongkongan lambung, usus, anus. Selanjutnya yang kedua yaitu contoh spesies dari krustasea. Yang pertama yaitu udang. Kerajaannya Animalia, filum Arthropoda, subfilum Krustasea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, subordo Pleosimata, infraordo Caridea. Udang adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, ataupun danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik air tawar, air payau, maupun air asin, dan pada kedalaman yang bervariasi. Dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Udang menjadi dewasa dan bertelur hanya di habitat air laut. Yang kedua yaitu kepiting. Kerajaannya Animalia, filum Arthropoda, subfilum Krustasea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, infraordo Brachyura. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki 10 dari infraordo Brachyura yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek atau yang perutnya sama sekali tersembunyi di bawah dada. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dari kitin dan disenjatai dengan sepasang capit. Kepiting terdapat di semua samudra dunia. Ada pula kepiting air tawar dan darat, khususnya di wilayah-wilayah tropis. Yang ketiga yaitu krill. Kerajaannya Animalia, filum Arthropoda, subfilum Krustasea, kelas Malacostraca, superordo Eucharida, ordo Eupausiacea. Krill adalah krustasea seperti udang yang berukuran kecil yang dapat ditemui di samudra dunia. Dikenal sebagai udang geragu oleh penduduk Jawa. Mereka dimakan oleh banyak binatang, termasuk burung, paus, cumi-cumi, dan hiu paus. Ukurannya 8 mm sampai 60 mm. Krill sendiri terdapat di seluruh lautan yang ada di bumi ini. Tubuh krill penuh dengan bintik-bintik coklat, kemerahan, dan hampir transparan. Bila ribuan krill terperangkap dalam jala, maka akan terlihat berwarna kemerahan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari spesies krustasea. Yang pertama yaitu udang. Kelebihannya yang pertama dapat dikonsumsi atau diolah menjadi makanan, misalnya digoreng dan lain sebagainya. Yang kedua membantu pembentukan sel dan jaringan tubuh karena mengandung banyak protein. Yang ketiga menjaga kesehatan tulang dan gigi. Hal ini karena mengandung banyak kalsium di dalam udang yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang keempat menyehatkan jantung. Udang ini kaya akan asam lemak omega 3 dan omega 6, yang dimana kedua nutrisi ini berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Yang kelima meningkatkan fungsi otak. Hal ini karena kandungan zat besi yang tinggi pada udang dapat membantu proses pengikatan oksigen dalam hemoglobin.
Kekurangan dari udang. Selain terdapat banyak kelebihan dari udang, terdapat pula kekurangan dari udang, yaitu yang pertama alergi. Untuk orang-orang yang memiliki alergi seafood sangat dianjurkan untuk menghindari makan udang ini karena salah satu kekurangannya yaitu dapat menimbulkan alergi bagi yang memiliki alergi yang dapat muncul dari gejala berupa kulit gatal, mual, dan muntah. Yang kedua yaitu keracunan. Jika udang tidak disiapkan dan dimasak dengan benar, maka setelah memakan udang akan mengalami keracunan. Yang ketiga, kolesterol. Ketika memakan udang dalam jumlah banyak, dapat pula memunculkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Yang kedua yaitu kepiting. Kelebihan dari kepiting yaitu yang pertama membantu memelihara kesehatan jantung. Yang kedua baik untuk kesehatan otak. Yang ketiga mendorong kinerja sistem kekebalan tubuh. Yang keempat sebagai antioksidan. Yang kelima membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Sedangkan kekurangan kepiting yaitu jika dikonsumsi secara berlebihan, kepiting dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan, seperti kolesterol. Jika dikonsumsi secara tidak teratur atau berlebihan dapat menyebabkan penumpukan kolesterol yang tinggi dalam darah, dan penyakit yang akan timbul karena kelebihan kolesterol yaitu penyakit stroke, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu krill. Kelebihan dari krill yaitu yang pertama menjaga kesehatan jantung, yang kedua melawan peradangan, yang ketiga mengurangi nyeri sendi dan meringankan gejala artritis, yang keempat mendukung kesehatan kulit, yang kelima mengurangi gejala PMS. Sedangkan kekurangan krill yaitu minyak krill yang berasal dari zooplankton mirip dengan udang kecil atau yang biasa disebut juga dengan krill yang dapat memberikan efek samping umum pengguna seperti sakit perut, bau mulut, mual, gangguan pencernaan, dan perut kembung. Penjelasan yang keempat yaitu tentang pengendalian dari spesies krustasea. Pengendalian kepiting menggunakan cara manual untuk menanggulangi hama kepiting seperti menangkap hama kepiting dan menutup lubang sarang hama kepiting. Cara pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan manajemen kesehatan yang baik sehingga akan meningkatkan kualitas benih udang yang dihasilkan. Seperti udang yang sakit atau mati diambil dari tabak dan langsung dimusnahkan atau dikubur, jangan dibuang ke kutlet. Membuat jaringan CPD dan BSD untuk mencegah kepiting dan hewan lain masuk ke dalam kolam. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.